Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah doa. Biar kiranya kita semua boleh mengalami berkat-berkat Tuhan secara rohani, dan malam hari ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Malam hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari rindukan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Kami datang bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang menghadap tahta kehadiran-Mu yang kudus, dan kami percaya ketika kami datang menyembah, memuji Tuhan, di situ hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini biar kiranya kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan boleh berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Jamalah seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan, dan kami siap untuk terima berkat-berkat Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut kehadiran Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama datang menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah,
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari semua kita datang sembah Dia. Kami percaya ya Tuhan, bahwasannya ya Allah, kehadiran-Mu itu nyata bagi kami ya Allah. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, mari datanglah di sini, mari hadirat-Mu puaskan jiwa kami di dalam kekuatan sayap-Mu ya Allah. Kami boleh datang berlindung ya Tuhan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu datang bersyukur, sebab Tuhan itu baik bagi kami. Selama-lamanya Kau tetaplah Allah kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Malam hari ini mari Tuhan Engkau perdengarkan suara-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap pesan Tuhan yang disampaikan boleh kuat dan jelas bagi setiap umat-Mu. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bawa setiap beban hidupmu hanya pada Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Saya serahkan buat hambanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami boleh datang bersama-sama bersekutu dan berdoa. Kami akan belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau berbicara setiap kami tanpa terkecuali. Termasuk firman-Mu akan menjadi remah buat kami semua. Kami minta Roh Kudus tuntun sertai kami. Sehingga kami dapat mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, bahkan kekuatan dari Tuhan setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Dimanapun kita berada, berdoa bersama malam hari ini, kita akan belajar sesuatu firman Tuhan
Dan firman Tuhan ini berjudul Menang Atas Badai. Menang atas badai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata badai itu sendiri memiliki arti angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datangnya itu secara tiba-tiba. Kecepatan angin tersebut sekitar 64 sampai dengan 72 knot. Datang secara tiba-tiba dan angin itu dikatakan datang kencang disertai dengan cuaca yang sangat buruk. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus pernah mengalami badai bersama dengan murid-muridnya. Satu kali dalam perjalanan di Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang Tuhan kasihi, dikatakan dalam Injil Markus ini pasal 4, bahkan di dalam Injil Matius pun, di Injil Lukas pun tercatat tentang peristiwa ini. Di mana Yesus waktu itu bersama dengan para muridnya sedang ada di dalam sebuah perahu. Namun perahu tersebut ternyata dihantam dengan badai taufan yang sangat ganas. Sehingga perahu di mana Yesus bersama dengan para muridnya itu harus hampir tenggelam. Karena begitu dahsyatnya badai yang mereka hadapi. Dunia yang kita sedang tinggali sekarang ini saudaraku sedang menghadapi sebuah musim yang namanya musim badai. Dan musim badai itu kita kenal dengan musim badai COVID-19. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita mau pergi ke Amerika pun di sana juga sedang menghadapi badai yang sama. Kita mau pergi ke Afrika pun di sana juga ada badai yang sama, yaitu badai COVID-19. Apakah yang dapat kita pelajari dari musim ini? Dari musim badai COVID-19 ini, apa yang harus sebagai orang percaya kita lakukan? Kita akan melihat di sini dan belajar sesuatu yang penting di mana Yesus memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi badai tersebut, mari belajarlah dari pribadinya. Yang pertama, kita melihat di sini badai datang untuk menguji. Badai datang untuk menguji siapa diri kita sebenarnya. Badai datang untuk menguji siapa diri Fani sebenarnya. Badai datang untuk menguji siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini. Badai taufan itu datang secara tiba-tiba dan datang untuk menghancurkan sesuatu yang kita bangun itu ternyata rapuh, ternyata lemah. Jadi badai datang untuk memberitahukan kepada kita apakah hari-hari ini yang saya dan saudara sedang bangun itu kuat, kokoh, atau rapuh, atau lemah. Badai COVID-19 itu pun secara tiba-tiba akan menguji segala sesuatu yang kita sudah bangun bersama dengan Tuhan, bahkan bersama dengan keluarga kita masing-masing.
Makanya tidak heran hari-hari ini ada banyak orang-orang yang mengalami frustasi, yang mengalami patah semangat karena dihantam dengan badai COVID-19 ini. Saya berdoa setiap kita yang sedang mengalami hal yang sama, dimanapun kita berada, di negara bagian manapun kita berada, kita sedang mengalaminya saudara. Dan kita harus kuat. Kita harus betul-betul menguji apakah yang kita bangun hari-hari ini sesuatu yang kuat. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan di situ, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka bertanya kepada Yesus, "Kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak melakukan sesuatu?" Saudaraku yang Tuhan kasihi, pengalaman murid-muridnya sebagai seorang nelayan ternyata tidak cukup kuat untuk mereka bisa menghadapi badai tofan. Dan pengalaman kita pun yang katanya sebagai orang Kristen tidak cukup kuat, tidak cukup mumpuni untuk kita menghadapi badai COVID-19 ini sendirian. Kita perlu berbalik kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 katakan begini. "Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Ayat 7 katakan, "Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan." Jadi hari-hari ini kita sedang menghadapi badai yang sama. Dan kita sedang diuji. Siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Siapa sebenarnya yang kita percayai? Bangunan apa yang sementara kita sedang bangun dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Bahkan bangunan seperti apa yang sedang kita bangun dalam diri kita sendiri. Apakah ketika badai itu datang dan badai itu sudah datang hari ini, kita kuat atau tidak? Yang kedua saudaraku, kita belajar di sini badai datang untuk mengganggu waktu-waktu hidup kita. Badai datang secara tiba-tiba. Badai tofan mengamuk membawa ombak masuk ke dalam perahu murid-murid Yesus. Dan tidak ada waktu untuk mereka beristirahat. Badai COVID-19 sedang mengamuk di seluruh dunia. Dan mengganggu waktu-waktu kita bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan Tuhan. Mungkin ada segudang rencana yang kita sudah susun sepanjang tahun ini. Namun semuanya tidak bisa kita lakukan. Waktu liburan bersama dengan keluarga akhirnya terpending. Waktu kita untuk meeting bersama dengan klien kita. Waktu kita untuk meeting dengan kolega kita dan lain sebagainya harus tersita hanya gara-gara badai ini. Bahkan bahayanya badai COVID-19 itu pun membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Coba lihat kekuatan badai yang begitu dahsyat ternyata mampu mengganggu waktu-waktu kita. Celakanya lagi adalah waktu kita bersama dengan Tuhan pun akhirnya terganggu. Hanya karena kekhawatiran, hanya karena ketakutan, hanya mungkin kita baru saja menghadapi sesuatu yang tidak enak. Kita harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan rekan bisnis, harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Badai COVID-19 ini membuat kita akhirnya hari-hari ini tidak bisa tenang. Waktu kita bersama dengan keluarga terganggu. Angka perceraian dikatakan di Bogor itu meningkat saudaraku. Hanya gara-gara COVID-19 ini. Coba lihat waktu-waktu yang ada di depan kita ini. Kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Bangunannya tidak kokoh. Maka mungkin kita juga akan menjadi korban daripada amukan badai itu. Dalam ayat yang ke-38 dikatakan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur pulas saudara. Yesus bukan pura-pura tidur. Sampai akhirnya murid-muridnya harus membangunkan Yesus. Ini artinya Yesus lebih berkuasa dari badai tersebut. Yesus berada di atas badai tersebut. Dan Yesus adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Yohanes pasal 14 ayat 27 katakan, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
Kita patut bangga dan bersyukur karena Yesus sudah naik ke surga. Namun lebih daripada itu kita bersyukur karena waktu Yesus naik ke atas surga, Yesus tinggalkan damai sejahtera itu buat kita. Amin. Jadi badai COVID-19 ini sebenarnya tidak akan mengganggu rutinitas hidup kerohanian kita, spiritualitas kita, iman kita, kepercayaan kita. Semakin hari kita punya waktu banyak untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Dia sumber damai sejahtera kita. Filipi 4 ayat 7 katakan begini. Filipi 4 ayat 7 dalam terjemahan baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan lama katakan begini. Dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah akan menjaga kita, akan memelihara kita, akan melindungi kita ketika kita harus diperhadapkan dan diizinkan untuk menghadapi badai. Yang ketiga saudaraku, apa yang harus kita lakukan terhadap badai? Ini bagian terakhir buat kita. Lawan badai dengan sikap beriman. Lawan badai dengan sikap beriman. Dikatakan dalam ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus menegur murid-muridnya, kenapa? Karena mereka panik, mereka takut, mereka worry, mereka khawatir saudaraku. Mereka lupa ketika mereka tidak tenang sebenarnya akan membuat mereka akan mengalami hal yang fatal. Mungkin saja perahu mereka akan tenggelam. Ketidaktenangan kita, saya dan saudara dalam menghadapi badai ini, COVID-19, akan melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Akan melumpuhkan kadar keyakinan, kepercayaan kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya ketika kita takut, khawatir, dan bimbang, kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Dan celakanya kita tidak akan tenang. Wow. Ayo hari-hari ini kalau kita mulai kehilangan ketenangan, datang kepada Tuhan. Pemazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada sebuah statement terakhir buat kita bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Badai COVID-19 bukan sekedar pandemi. Karena COVID-19 dapat menjadi akademi buat kita orang-orang yang sudah dewasa imannya. Badai COVID-19 akan menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana caranya hidup sehat. Bagaimana caranya mengontrol waktu. Bagaimana caranya mengontrol emosi. Bagaimana caranya untuk kita mengontrol spiritual kita dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa memaintain segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan bangunan itu kuat, kokoh. Doa saya buat kita semua yang menyaksikan doa malam hari ini. Mari menanglah atas badai. Bukan karena kita, tapi siapa yang ada di dalam diri kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita bersama-sama menundukkan kepala. Sebelum kita berdoa. Saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau menyanyikan satu lagu di hadapan Tuhan. Dan lagu ini akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara supaya tetap bertahan di dalam tekanan dan kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Datanglah kepada Tuhan, badai pasti berlalu. Datang minta pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku
dalamku. Tenangkan jiwaku, kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita dimanapun kau berada. Semua kita sedang mengalami musim badai yang sama, COVID-19. Tapi hari ini kita belajarlah kepada Tuhan Yesus. Jadikan COVID-19 ini bukan sekedar pandemi apa kata dunia ini. Tapi jadikan COVID-19 ini menjadi sebuah akademi buat kita. Banyak belajar dari badai ini. Banyak berharap, banyak percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu mengangkat hidupku dan hidupmu di tengah-tengah keterpurukan amukan badai COVID ini. Mari tundukkan kepala dan angkat tanganmu. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tidak luput dari badai Tuhan. Tapi kami tahu di dalam perahu kehidupan kami ada Yesus yang hadir. Engkau bukan sedang tertidur, tapi Engkau sedang menunjukkan kuasa-Mu. Engkau berkuasa di atas badai. Engkau ada di atas badai. Dan kami pasti menang atas badai ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang butuh kesembuhan, Tuhan berikan kami kesembuhan. Kami yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan kepada kami jalan yang baru. Kami membutuhkan keharmonisan dalam keluarga karena amukan badai ini. Kami minta Tuhan kerukunan. Kami minta sukacita, damai sejahtera Tuhan menguasai akal dan pikiran kami dan menjaga hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dan disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sama-sama datang bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita datang memuji kepada Tuhan. Dan nanti saya undang Bapak Pendeta Stefanus untuk menaikkan doa syafaat bagi kita semua. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu,
Sebelum kita memasuki doa syafaat, ada satu ayat yang akan saya bacakan yang diambil dari Yeskiel 22 ayat 30 yang demikian bunyinya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita pada malam ini, bahwa Dia sedang mencari orang-orang yang mau mendirikan tembok, mau membentengi, membela negeri kita di hadapan Tuhan. Kalau Dia tidak menemukan, maka Dia akan memusnahkan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan sayalah yang dicari Tuhan untuk bersyafaat bagi negeri ini, bagi bangsa ini yang sedang tenggelam di dalam permasalahan yang begitu pelik yang juga dihadapi oleh seluruh dunia, yaitu COVID-19. Mari kita sama-sama menjadi perantara antar bangsa kita dengan Tuhan dan bersyafaat bagi negeri ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami tahu Tuhan, kami ada karena kami dicari Engkau Tuhan. Kami ada pada hari ini karena kami mau meresponi apa yang Engkau cari. Seorang yang mau menjadi perantara, membela bangsa ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan kami bersehati berdoa bagi bangsa ini. Dengan begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Karena di tengah-tengah bangsa ini masih banyak anak-anak-Mu yang bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat bangsa ini. Engkau perhatikan Tuhan apa yang sedang digumuli oleh bangsa ini akibat dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan. Mari lindungi bangsa ini Tuhan dari kemusnahan. Kami bela Tuhan bangsa ini dari amarah-Mu yang akan Kau tumpahkan ketika Kau tidak mendapatkan seorang yang mau membela bangsa ini Tuhan. Malam ini kami bersehati berdoa Tuhan. Biarlah Engkau curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa ini Bapa. Nyatakan kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Dengarlah seruan doa dari anak-anak-Mu Tuhan yang membela bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan dari kehancuran dan kesulitan yang lebih mendalam Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah ya Tuhan, untuk Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan. Mari ya Bapak Engkau karuniakan hikmat kepada mereka Tuhan. Khususnya kepada Bapak Presiden Tuhan. Untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan jalan keluar yang bisa membawa bangsa ini kepada kebaikan dan perubahan ya Tuhan. Mari ya Tuhan hikmat daripada-Mu menaungi mereka. Sehingga mereka boleh menjalani pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu dan membawa bangsa ini pada keselamatan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan dari bangsa ini Tuhan. Negara kami yang tercinta Tuhan. Begitu banyak orang berusaha untuk memecah belah, untuk menghancurkan. Tapi kami berseru di hadapan-Mu Tuhan pada malam ini. Jauhkan kami dari perpecahan. Jauhkan kami dari mara bahaya, peperangan antar saudara Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan melanda bangsa kami Tuhan. Sehingga kami boleh saling mengasihi dan menjaga keamanan di
negara kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap insan, setiap pejabat yang ingin memulihkan roda perekonomian di negeri ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, perekonomian di negara kami sedang menghadapi begitu banyak permasalahan. Kami membutuhkan begitu banyak dana Tuhan. Kami membutuhkan begitu banyak cara untuk meningkatkan kembali produktivitas dari bangsa kami. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami. Engkau berkati setiap usaha dari para penggeliat usaha Tuhan. Untuk bisa mendatangkan penghasilan yang lebih baik Tuhan. Dan mengangkat bangsa ini keluar dari krisis ekonomi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Khusus juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terkena dampak dari COVID ini Tuhan. Mereka sedang bergumul Tuhan di dalam usaha mereka untuk mencari nafkah, untuk mencari pendapatan Tuhan. Mereka begitu sulit Tuhan, tapi kami percaya Engkau melawat mereka, Engkau melihat mereka. Mari saudara-saudara sidang jemaat kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau gumuli. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Mari saudara-saudara yang sedang bergumul di dalam usaha, di dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam pendapatan. Saudara datang kepada Tuhan. Nyatakan kebutuhanmu dengan teriakan kepada Tuhan. Teriakan doa. Bagi yang saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari saudara angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Di rumah, dimanapun. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan kita. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan anakmu yang sedang terangkat ke atas Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Mari berkati mereka Tuhan, di dalam segala usaha mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan sehingga berhasil Tuhan. Dan boleh mendatangkan pendapatan untuk menutupi segala kekurangan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan turun tangan melawat mereka, menolong mereka, menghampiri mereka, mendukung usaha mereka Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu tidak akan pernah kekurangan. Karena Engkaulah yang menyertai mereka, yang memberkati setiap perbuatan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada malam ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa setiap gereja-gerejamu ya Tuhan, dimanapun gereja-gerejamu berada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja-gerejamu ini ya Tuhan boleh menjadi berkat untuk seluruh jemaatmu ya Tuhan. Menjadi berkat ya Tuhan untuk lingkungan di mana gerejamu berada ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai seluruh gereja-gerejamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebangunan rohani boleh terjadi ya Tuhan. Di setiap gereja-gerejamu ya Tuhan. Dimanapun berada ya Tuhan. Bila kebangunan rohani itu boleh terjadi ya Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu ya Tuhan boleh membawa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagi lingkungan di mana Tuhan jemaat-Mu berada ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan atas negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Memiliki iman yang teguh ya Tuhan. Memiliki pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Saat pergumulan masalah yang dihadapi ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga membawa ya Tuhan, seluruh umat-Mu ya Tuhan yang ada ya Tuhan Oh Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau pakai mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam pergumulan ya Tuhan, masalah yang dihadapi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan perlindungan ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kecukupan untuk seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu ya Tuhan tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga membawa lingkungan kami ya Tuhan, GBI Petamburan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan perlindungan Tuhan atas seluruh Tuhan lingkungan kami di GBI Petamburan ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami tetap aman Tuhan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarnya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyafaat kepada Tuhan. Dan kami yakin setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan sudah Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, malam hari ini kita telah diberkati semua dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Dan kita akan menerima berkat Tuhan lewat doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Khususnya firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan dimanapun ia berada, maka nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa akan terus membimbing hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, usaha yang kami lakukan, maka Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.